Waktu dia memviralkan, itu sudah terjadi perceraian antara klien kami dengan saudara NR. Waktu dia memviral. Nah, kalau menurut pendapat saya ya, kalau yang saya lihat, kalau saya Rozi lah, kalau memang yang diviralkan oleh Norma Risma ini nggak benar, saya nggak akan mau damai. Walaupun pengacara saya menyarankan kalau memang misalkan Norma Rismanya mau damai begitu, misalkan kalau saya Rozi, kamu damai aja. Saya tetap kekeh nggak mau damai kalau memang saya benar. Saya sih ya di sini kan kantor hukum Jumadian Pater yang di Serang itu selalu mengedepankan untuk perdamaian. Nah, ini nih katanya. Sekali lagi coba renungkan, kalau kejadian tersebut terhadap putrimu, kau ngomong apa coba kalau itu terjadi terhadap putrimu, oke? Oke, masih terpesona kau di TV kalau itu putrimu, pasti kau marah-marah langsung pergi ke polisi, oke? Udahlah, kamu tahu Hotman, ya 40 tahun sebagai pengacara. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena satu subscribe teman-teman sangat berguna untuk pertumbuhan channel YouTube ini. Dan teman-teman akan mendapat notifikasi jika saya upload video selanjutnya. Pengacara daripada Rozi Zai akhirnya buka suara dan menyatakan bahwa dia ataupun pihak mereka ingin berdamai. Mereka menerima perdamaian jika pihak Norma Risma mau berdamai. Pertanyaannya, kenapa mereka tiba-tiba ingin berdamai? Padahal sebelum-sebelumnya kan memang sudah damai, tapi mereka malah membuat suasana jadi keruh karena mereka telah melaporkan si Norma Risma ini ke pihak kepolisian. Setelah Norma Risma, pengacara daripada Rozi Zai ini tahu, didampingi oleh pengacara besar yaitu Bang Hotman Paris, saat Norma Risma melanjutkan proses hukumnya, pengacara daripada Rozi Zai ini malah berubah pikiran dan menyatakan kalau pihak mereka ataupun dia sebagai pengacara itu mereka adalah menerima begitu sesuatu yang damai, dan sepertinya terlihat tidak ingin berseteru ataupun melanjutkan proses hukum dari gugatan mereka. Kalau dilihat dari kata-katanya seperti ini. Untuk balik nih bang, itu gimana bang? Nah, ini ditanyakan ya, Nggak ada masalah kita. dari Hotman Paris ingin untuk balik, itu bagaimana bang? Kita profesional di sini. Intinya kalau saya sih ya di sini kan kantor hukum Jumadian Pater yang di Serang itu selalu mengedepankan untuk perdamaian. Nah, ini nih katanya kantor hukum, ya kantor hukumnya dia ya, itu selalu mengedepankan perdamaian katanya. Waduh, sebelum-sebelumnya kan damai, kenapa kalian kasuskan Norma Risma? Berarti kalian yang minta gak damai. Lah tiba-tiba dituntut balik, pingin damai. Ciut nyalinya kayaknya nih. Begitu. Kita nggak usah justru nggak usah kemana-mana. Bang Hotman lu, Yuk kita bareng-bareng. jangan lawan. Gitu. Yang saya inginkan seperti itu. Tadi saya sudah ungkapkan di situ, teman-teman dari media ya, dari Tran kalau nggak salah juga, kita selalu mengedepankan yang itu perdamaian. Nggak usah lah yang ribut-ribut, yang udah-udah. Kalau saya sih seperti itu. Saya sudah memberikan motivasi ke klien kami, masukan dan saran seperti itu. Yuk kita Nah, kan? Mengedepankan perdamaian. Kalau mengedepankan perdamaian, pihak kalian, Rozi dan si pengacaranya ini nggak akan tuntut Norma Risma ataupun melaporkan Norma Risma sebelumnya. Kan Norma Risma nggak ada tuh laporkan Rozi sebelum-sebelumnya ini ke pihak kepolisian. Namun karena pihaknya si Rozi ini menuntut Norma Risma dan melaporkannya ke pihak kepolisian, Norma Risma dibantu oleh Bang Hotman Paris akhirnya melanjutkan tuntutannya ataupun laporannya ke pihak kepolisian. bareng-bareng kita mengedepankan untuk perdamaian. Udahlah, yang udah gitu. Gimana bagusnya? Maksudnya
pengennya seperti itu. Kau ingin terpesona ngomong, yang penting kan ada ngomong. Karena kau tidak punya bahan untuk ngomong. Udah deh, oke? Anda tahu kan Hotman dikejar media luar dan dalam negeri. Apapun, yang penting mereka ingin agar aku masuk media mereka. Tapi aku nggak banyak. Mereka ingin masuk TV, kata Bang Hotman. Bacot. Sekali lagi coba renungkan. Kalau kejadian tersebut terhadap putrimu, kau ngomong apa coba kalau itu terjadi terhadap putrimu, oke? Oke, masih terpesona kau di TV kalau itu putrimu. Pasti kau marah-marah langsung pergi ke polisi. Oke? Udahlah. Kamu tahu Hotman. Ya, 40 tahun sebagai pengacara. Sudah tahu cara membaca pikiran orang, termasuk oknum yang pengen tampil masuk TV. Iya betul Bang. Udah, hentikan itu. Setuju Bang. Ada di proses hukumnya dulu ya. Balik. Saudara NR ini tidak menerima uang ya 50 juta apa begitu ya. Kita klarifikasi, kita ada bukti kwitansi, bukti-bukti itu ada semua, yaitu bukti kwitansi satu, kedua dia meminta uang sebesar, kalau dia nggak mau rujuk sama saya, suaminya ini, dia meminta uang 500 juta. Ada buku chatnya. Siapa? Nih, mana bukunya coba. Biar bapaknya tahu. Nih, kita lihat ya. Ini bukti transaksi minta uang nih. Gambarnya ada tuh, ya. Nah ini, Ini waktu N, dia ini NS dan melihatkan mertuanya buktinya tuh, ya. ya kan, kita nggak mengada-ngada ya. Oke. Kalau si Normarisma Ini ini kwitansi. telah menuntut senilai 500 juta itu. 25 juta fake. Yang satu atas nama NR, yang satu bapak mertuanya kalau nggak salah. Ini atas dasar apa nih Bang? Nah katanya sih informasinya mendenda gitu loh. Terus, nah, terus saya lihat lagi. Lah, kalau memang benar, ngapain takut? Lanjutkanlah proses hukumnya. Kenapa malah minta damai setelah tahu Normarisma didampingi sama Bang Hotman? Ya lanjutkan aja lah. Iya, nanti ketahuan itu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, nih, ini dia minta uang 500 juta ini. Dia katanya kalau dia nggak mau rujuk, ya kamu harus membayar 500 juta. Ada kan? Kita nggak mengada-ngada. Ini 500 juta. Boleh foto. Nah setelah itu barulah dia memviralkan gitu. Setelah dia nggak mendapatkan 500, terus dia putus. Setelah itu dia memviralkan semua berita seperti itu. Seolah-olah yang dipotokan ya itu. Kasihan ya. Kita ada buktinya kok. Oke gitu teman-teman ya. Oke. Sukses selalu. Assalamualaikum. Sumargo jadi nggak Bang? Apa? Tuntutan ke Denny Sumargo gitu atas Tuntutan apa itu? apa? Kan katanya Oh, Abang laporan ya? Iya. Itu tidak ada laporan. Saya klarifikasi tadi di situ ya. Di sini saya ya kuasa hukum dari Pak R ya. Itu hanya melaporkan saudara NR, bukan DS ya. Saya klarifikasi. Oh, jadi ini dijelaskan sama pengacaranya ya. Nggak ada ya dia melaporkan Bang DS ya, hanya NR, Normarisma ya. Klarifikasi. Laporan di Polda Banten itu yaitu yang kita laporkan yaitu saudara NR, bukan saudara DS ya. Itu aja. Cukup Ya Bang, panas. pastinya apa lagi sih Bang yang dipermasalahin Bang dari ini? Ya kita hanya apa ya, itu benar nggak sih sebenarnya gitu loh, apa yang dia viralkan itu benar nggak sih gitu, seperti itu aja. Makanya kami menindaklanjuti dengan viralnya tersebut, padahal di situ kan waktu dia memviralkan itu sudah terjadi perceraian antara klien kami dengan saudara NR waktu dia memviral. Nah, kalau menurut pendapat saya ya, kalau yang saya lihat, kalau saya Rozi lah, kalau memang yang diviralkan oleh Normarisma ini nggak benar, saya nggak akan mau damai. Walaupun pengacara saya menyarankan kalau memang misalkan Normarismanya mau damai begitu, misalkan kalau saya Rozi,
kamu damai aja. Saya tetap kekeh nggak mau damai kalau memang saya benar. Kalau memang pengacaranya nggak mau dampingi lagi pun bisa cari pengacara lain. Masalahnya harga diri guys. Untuk apa kita damai kalau memang kita nggak salah? Di sini sudah jelas terlihat. Misalkan itu kan sudah terjadi perceraian, sudah tidak ada hubungan, yaitu namanya suami istri. Sudah sah, ya sudah diputus. Kalau oleh udah pengadilan salah agama tuh Serang. mau ngeles gimana pun susah. Terakhir berkomunikasi sama saudara NR kapan? Semenjak ada permasalahan hukum itulah, klien kami sudah tidak ada kontak-kontak lagi dengan saudara NR atau ibunya seperti itu, ibu mertuanya. Oke, cukup ya. Harapan terakhir paling bang, harapan buat kasus ini ke depannya pengen Kami, ya saya ulangi lagi, kami kantor hukum Jumadi and Partners selalu mengedepankan yaitu perdamaian, tidak ada permusuhan. Ditekankan lagi, selalu mengedepankan perdamaian. Sebenarnya kalau itu tadilah saya bilang, kalau saya Rozi saya nggak akan mau damai ya. Kalau memang kantor hukumnya ini menyarankan damai ya tetap nggak mau kalau memang saya benar. Oke, sampai di situ saja videonya. Kalau saya pribadi, kalau saya sebagai Rozi, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang saya benar dan itu adalah pencemaran nama baik, itu harga diri, dan saya tidak akan mau berdamai. Untuk apa berdamai? Kita sudah dipermalukan satu Indonesia. Kalaupun pengacara kita misalnya menyarankan berdamai, saya tetap nggak mau berdamai. Kalau memang benar, tapi kalau mau berdamai, sudah, yang nonton pahamlah. Kalau Rozi ini mau damai, pahamlah kenapa dia mau damai. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.